Ya, kembali lagi di Saham Gocapan, saham kiosan komersial Indonesia. Ini adalah perusahaan mungkin di bidang jasa ya, jasa fitur dan layanan kiosan antara lain loket pembayaran. Nah, seperti inilah bla 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 bla. Ada G-Swap juga di e-commerce dan kepemilikan masyarakat 59 sudah lebih dari 50%. Kepemilikannya setidaknya sampai 4 Desember, domestik yang paling banyak dan foreignnya di bawah. Dari shareholdernya ya semenjak bulan November udah banyak yang meninggalkan, Oktober juga banyak yang meninggalkan. IPO di harga 300 tahun 2017, sudah lama ini ya. Dari insidernya semenjak bulan Februari, terakhir bulan Februari itu investor sukses bersama terus membeli ya, subsidinya sampai Februari. Tapi bulan-bulan setelah Februari belum ada lagi pembelian. Dari laporan keuangannya, pendapatan income-nya adalah pendapatan ya, nggak negatif-negatif amat. Terus dari PER-nya di bawah 1 ini sebenarnya pilih investing banget ya. Terus PBB-nya 0,32, ada EPS-nya ada 2 rupiah. Terus yang ini, nah ini ROI-nya nih, cuma ROI-nya emang rendah banget ya. Yang bagus kan di atas 10 ya. Lebih atas lebih bagus lagi. Baik, tapi sebelumnya ini adalah rekaman saya tanggal 8 Desember tahun 2023. Ini bukan ajakan untuk menjual ataupun membeli, tapi ini adalah rekaman saya ya. Bagaimana saham pergerakan dari saham 50 perakan. Apalagi yang udah di bawah banget, bagaimana kelanjutannya. Mudah-mudahan apa yang saya berikan memberikan manfaat ya. Ingat, ini bukan ajakan untuk menjual ataupun untuk membeli ya. Setidaknya saya punya catatan seperti ini, sedikit saja. Kita lihat dari sini nih. Ini emang jatuhnya luar biasa ya. Pelan-pelan sampai kemarin udah 3 hari di bottom banget, di gocap. Tapi yang paling kabar bagusnya itu ini Poren nih. Poren itu dari semenjak bulan ini nih April, terus akumulasi apalagi di sini di bulan ini nih, antara Juni Juli dia terus-terusan akumulasi ya. Terusan akumulasi sampai kemarin terakhir waktu digocap juga. Ini tinggi banget ininya ya, speknya tinggi banget, garis porennya tinggi. Dari frekuensi analisir juga 2 hari ini udah mulai tinggi banget ya. Saya punya catatan tanggal 23 ya waktu di sini nih. Ini ada yang ngangkat ya di sini ya, ada yang ngangkat dan broker summary-nya seperti ini. ZP yang narik, PD yang ngeluarin, GR, XADR, CD, YB ya, sama AZ. Nah, semenjak kejatuhannya dari tanggal 5 sampai tanggal 7, nah seperti inilah komposisinya. Ini broker-broker yang melakukan penjualan dan ini yang nangkap. Jadi nanti mudah-mudahan broker ini yang dua, terutama yang dua ini yang memegang kendali, mungkin ini ya yang memegang kendali, kita tidak akan pernah tahu. Kita lihat di porennya. Nah, di porennya itu posisi seperti ini. Ini kan tahun segini. Ini kan warnanya itu tidak merah ya. Tapi kenapa masuk ke poren ya? Oke, ini kan seperti biasa, ini adalah broker-broker yang suka dipakai sama kita. Jadi sekarang itu antara market maker sama retail itu kadang-kadang nyaru ya. Jadi taktik yang diberikan oleh market maker kita tidak akan pernah tahu. Sampai kapanpun tidak akan pernah tahu. Yang pasti
ketika saham ini digocapkan, pasti ada maksud dan tujuannya. Tidak mungkin, istilahnya gini ya, ada nggak sih orang-orang yang bodoh punya duit banyak tiba-tiba beli gitu tanpa menjual? Mungkin nggak orang-orang bodoh beli dengan jumlah banyak terus disimpan? Nah, pasti ada maksud dan tujuannya. Makanya kita harus belajar dari Poren. Poren itu dari bulan April itu sampai bulan Desember itu dia melakukan akumulasi terus, walaupun menjual hanya sedikit gitu ya. Tapi lihat di sini nih, sampai kemarin digocap aja 2 hari itu dia melakukan pembelian. Kenapa kita tidak belajar dari itu gitu loh? Bagaimana seorang mungkin dia market maker ya, tapi kita tidak akan pernah tahu, bersabar selama 9 bulan menunggu momen yang tepat, kapan waktunya. Kadang-kadang tidak akan pernah tahu, tiba-tiba boom gitu loh, 3 hari, 4 hari, seminggu, bahkan sebulan, ada yang sampai setahun gitu loh. Kasus BKSL itu kayak emiten BKSL itu tiba-tiba bam, gocapnya lama, bam, 3 hari 4 hari turun lagi ke gocap, kembali lagi. Mudah-mudahan kios juga seperti ini. Satu lagi ya, seperti ini nih. Nah, kita belajar dari sini nih. Ini kan tahun 2020 ya. Tiba-tiba kan longsor juga nih. Hampir 1 tahun longsor ya, 1 tahun lebih longsor terus. Tiba-tiba 2021 ada momen boom, ya kan? Dibawa lagi longsor ke sini nih. Boom lagi kan? Nah, sekarang nih longsor lagi. Tahun ini longsor lagi. Kita harus punya pelajaran dari sini. Ya. Mudah-mudahan, karena di market itu satu, dia akan mengulangi sejarah. Ingat, dia akan mengulangi sejarah. Itulah kehebatannya pasar modal. Jadi yang nyangkut, kalau banyak ya sabar aja gitu yang nyangkut itu. Dan kalau yang sedikit ya terserah kalian sih. Mungkin ada orang juga yang berpandangan bagaimana menyelamatkan uang gitu, karena itu uang kita. Kalau menurut saya seperti ini, kalau uangnya banyak, jangan cut loss dah. Itu uang kalian, kerja keras kalian yang harus kalian manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai hanya gara-gara momen, hanya gara-gara ini gocap, orang-orang bilang begini, gocap ini gocap, tiba-tiba 1 bulan kemudian peng, harganya kejemput. Itu harga yang nyangkutnya di situ ya kejemput, gimana dong, nyesel kan. Jangan sampai seperti itu. Tapi kalau kalian mau cut loss untuk menyelamatkan modal kalian ya terserah kalian ya. Ini bagi teman-teman yang cut loss ataupun yang sabar. Ingat ya, seperti tadi garis Poren itu, dia menunggu dari bulan April dengan sabarnya, sekarang digocapkan malah tambah muatan. Kenapa tidak bersabar dari itu gitu loh. Baik, segitu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Selebih dan kurangnya, dan ingat, ini bukan ajakan menjual ataupun membeli. Ini adalah sebagai video rekaman saya, sebagai pembelajaran buat kita semua. Baik, itu aja. Ciao.